Pada suatu pagi di Akademi Qingtang, beberapa siswa berkerumun di pintu masuk kelas dengan penuh rasa ingin tahu saat mereka mendengar suara teriakan seseorang yang meminta lawan bicaranya mengulangi ucapannya. Lin Yu, seorang senior di akademi, menuntut agar siswa lain mengembalikan obat adiknya dan bersumpah bahwa dia akan menyesal jika tidak menuruti permintaannya. Jian Yang, yang juga merupakan senior di akademi, tertawa dan bertanya apakah seorang pecundang dengan esensi darah hanya 0,62 benar-benar berpikir bisa membuatnya menyesal. Temannya memanggil sang MC dan menegaskan bahwa esensi darah Jiang yang adalah 3,5. Jadi, Lin Yu lebih buruk daripada orang biasa. Dan karena itu, dia merasa sebaiknya Lin Yu berhenti bicara omong kosong. Selain itu, dia menekankan bahwa jika bukan karena adiknya yang berbakat, dia bahkan tidak akan pernah menginjakkan kaki di Akademi Qingtang. Jung yang mendekati Lin Yu dan bertanya apakah dia benar-benar menginginkan obat di tangannya. Lalu dia menjatuhkan botol itu dan menyuruhnya untuk memungutnya. Sang MC menjadi putus asa dan melompat mencoba menangkapnya. Namun, dia terlalu lambat dan obat itu hancur berkeping-keping saat jatuh ke lantai. Lin Yu tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi Jiang, yang masih tidak membiarkannya dan mencengkeram ke mejanya. Lalu dia membanting sang MC dengan keras ke arah tempat sampah. Jung yang menginjak lengan sang MC dan berkomentar bahwa sampah harus tetap bersama sampah sampai dia berbalik setelah mendengar peringatan seseorang bahwa guru akan kembali ke kelas. Oleh karena itu, Jian Yang dan temannya pergi, mengatakan lebih baik membiarkan sampah seperti sang MC di tengah kotoran. Lin Yu menatap obat yang hancur di lantai dan berpikir bahwa itu adalah suplemen yang menjaga kondisi adiknya tetap stabil dan sekarang dia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membeli yang baru. Namun memikirkan apa yang dilakukan Jung Yang, dia menjadi murka dan bersumpah suatu hari nanti dia akan membalas perbuatannya, sampai seseorang mengulurkan tangan untuk membantu sang MC berdiri. Itu adalah Lin Xin yang ingin tahu, apakah dia baik-baik saja. Setelah berdiri, Lin Yu berterima kasih padanya karena telah membantunya. Gadis itu berkata tidak apa-apa dan mereka harus segera kembali ke kelas. Namun, sang MC menerima panggilan di jam tangannya dari seorang pria yang ingin tahu apakah dia akan membolos kerja dan mengapa dia belum sampai. Lin Yu berlari pergi sambil berkata dia akan segera bekerja, meninggalkan Lin Xin yang tidak mengerti apapun saat dia mengayuh sepedanya dengan cepat. Sang MC berpikir bahwa pada tahun 4832 di abad kuno, dunia telah berubah dan populasi manusia menyusut. Dan saat umat manusia menghadapi krisis ini, tubuh manusia mulai melampaui batas mereka, membangkitkan kekuatan supernatural. Orang-orang ini kemudian dikenal sebagai pejuang, menerima rasa hormat tertinggi dan dikirim ke garis depan untuk melindungi kemanusiaan. Ketika waktu berlanjut ke tahun pertama seni bela diri tingkat tinggi, mereka menemukan bahwa kematian pun bukan jalan keluar dari polusi karena orang mati akan berubah menjadi makhluk haus darah yang tidak rasional, yang disebut mayat yang bangkit. Karena hal ini, saat ini satu-satunya cara untuk menangani polusi dan mayat-mayat yang bangkit ini adalah, dan akan selalu dengan, insinerasi. Ini adalah pekerjaan sang MC di mana setelah sekolah dia pergi ke krematorium untuk membakar mayat-mayat yang datang dari garis depan. Begitu sampai di tempat kerja, dia segera mengenakan pakaiannya dan membuka pintu. Lin Yu berpikir bahwa POD nutrisi adiknya hampir habis dan karena itu dia perlu mengumpulkan 200.000 sebelum akhir bulan karena dia selalu ingat bahwa adiknya selalu berbeda darinya. Di tahun kedua sekolah menengah, esensi darah adiknya sudah melampaui 10.000 dan dia juga memiliki bakat telekinesis yang sangat langka. Namun pada hari ulang tahun ke-17 mereka, adiknya jatuh koma tanpa alasan sama sekali dan tidak pernah bangun lagi. Sang MC tahu bahwa dia lahir tanpa bakat apapun. Dan jika dulu adiknya yang melindunginya, sekarang dialah yang harus merawatnya. Sambil membawa mayat lain untuk dikremasi, dia tahu bahwa dia menerima 20.000 per kremasi dan dengan bayaran hari itu, dia sudah bisa mengganti obat yang hancur. Tetapi jika dia membakar 10 mayat lagi, dia akan mendapatkan cukup uang untuk POD nutrisi. Kemudian setelah menyalakan mesin pembakaran dan melihat mayat dikremasi, Lin Yu tahu bahwa semua mayat yang tiba di sana telah terkontaminasi. Kesalahan kecil saja bisa membuat operator tewas atau berubah menjadi monster juga, yang mana itulah alasan mengapa pekerjaan ini dibayar sangat mahal. Namun tetap saja, hampir tidak ada yang menginginkan pekerjaan seperti itu, sampai akhirnya dia merasa sangat terkejut karena melihat energi gelap di bagian dalam. Dengan sangat terkesan, dia mempertanyakan apa yang sedang dia lihat karena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun untuk memperburuk situasi, entah dari mana, pintu area kremasi terbuka sendiri dan energi gelap yang aneh itu keluar. Kemudian anomali itu menuju ke arah sang MC. Saat energi itu menembus tubuhnya, dia menjadi sangat ketakutan, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, beberapa detik kemudian, dia merasa tubuhnya menjadi ringan dan bahkan tampak lebih baik dari sebelumnya. Kemudian dia mulai menyadari beberapa visi aneh di mana seorang komandan ingin tahu apa yang akan dilakukan Li yang setelah dia lulus. Ingatan berikutnya adalah tentang seorang jenderal yang memberi selamat kepada orang yang sama karena telah bergabung dengan kompi rekrutan Brigade Operasi Khusus dari Angkatan Darat ke-38. Dan dalam salah satu visi ini, pria bernama Li yang itu sedang berlatih keras, diawasi oleh seorang prajurit yang selalu berteriak, menyuruhnya untuk lebih banyak berkeringat di masa damai agar dia lebih sedikit berdarah di masa perang. Jadi pria itu terus berlatih dalam segala hal yang mungkin sampai suatu hari Li yang berada di garis pertahanan bertarung melawan beberapa binatang eksotis yang telah menembus penghalang. Setelah melihat semua ingatan ini, sang MC menerima notifikasi sistem yang memberitahunya bahwa Soul Devourer sedang dimuat. Dia yang masih ketakutan, ingin tahu apakah dia benar-benar baru saja melihat kehidupan masa lalu seorang prajurit yang sudah mati, sampai dia menoleh ke belakang setelah mendengar bahwa sistem Soul Devourer telah diaktifkan. Namun, pada saat yang sama, sesosok makhluk yang baru saja akan dikremasi terbangun. Lin Yu tidak menyadari hal ini karena dia sedang mencoba memahami apa itu sistem Soul Devourer, tetapi dia
dia segera menoleh setelah mendengar suara dari makhluk raksasa yang mencoba melepaskan diri dari rantai. Sang MC berpikir bahwa banyak hal aneh terjadi sekaligus karena pertama dia menerima notifikasi dari layar sistem dan kemudian seekor binatang eksotis level 1 bangkit kembali. Makhluk itu menjadi tidak sabar dan menerjang ke depan. Lin Yu melangkah mundur dan mencoba mempertahankan diri dari upaya binatang eksotis itu untuk menggigitnya, sementara makhluk itu, meskipun masih di rantai, mencoba dengan segala cara untuk menggigit sang MC. Pada saat itu, sistem memberitahunya bahwa ingatan jiwa dari prajurit Li yang telah dianalisis. Sekarang, sang MC perlu memilih salah satu kemampuan di bawah ini untuk dikultivasi. Opsi pertama adalah kehendak abadi. Opsi kedua adalah seni militer dasar. Dan yang terakhir adalah ambisi tinggi. Lin Yu, yang mengalami kesulitan besar dalam menahan binatang eksotis itu, memilih opsi kedua. Namun, salah satu rantai akhirnya putus karena kekuatan makhluk tersebut. Sambil merasa semakin khawatir, sang MC diberitahu bahwa dia harus menggunakan pertarungan untuk meningkatkan kemahiran keterampilannya. Kemudian, rantai lainnya putus. Dengan itu, makhluk tersebut menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencoba menyerang sang MC, tetapi dia berhasil melompat mundur agar tidak tertangkap. Begitu dia menciptakan jarak, sang MC merenung bahwa tampaknya gelombang kekuatan telah menyerbu tubuhnya dan penglihatannya juga berubah karena dia bisa melihat gerakan anjing jakal tersebut. Makhluk itu pada gilirannya menyerang ke depan lagi, tetapi Lin Yu menghindari serangan lain dan berpikir bahwa serangan itu datang sangat dekat untuk mengenainya sampai dia menyadari bahwa gerakan yang dia lakukan adalah seni militer dari ingatan Li yang tersebut. Anjing jakal itu menerjang sang MC lagi, tetapi kali ini dia memperhatikan serangan itu dengan cermat. Kemudian dia melakukan serangan balasan dengan hantaman lutut yang presisi ke arah makhluk itu, yang kemudian terpental jauh. Lin Yu, terkejut dengan apa yang baru saja dilakukannya, mempertanyakan kapan dia menjadi begitu kuat dan apakah itu adalah hasil kerja dari sistem Soul Devourer sampai dia akhirnya diberitahu bahwa kemajuan seni militer dasar berada di angka 10%. Dengan itu, kemampuan fisiknya meningkat sebesar 10%, dan titik lemah musuh pun terungkap. Sang MC menatap tubuhnya dan berpikir bahwa dia tidak bisa mempercayainya karena dia merasa ini adalah sesuatu yang bahkan menantang langit. Namun, dia ingin memahami mengapa ini terjadi dan apakah itu karena cahaya aneh dari sebelumnya. Kemudian, saat dia mendekati mayat anjing jakal yang terjatuh, sang MC diberitahu bahwa ada sebuah mayat yang terdeteksi di dekatnya dan tersedia untuk pelahapan jiwa. Lin Yu menyimpulkan karena ada mayat makhluk di sana, lebih baik dia mengujinya dan melihat apa yang terjadi. Tetapi sebelum melakukan itu, dia memutuskan untuk menyimpan abu prajurit Li yang baru saja dikremasinya. Dan segera, setelah dia melakukannya, dia menatap wadah yang menampung abu tersebut, berterima kasih kepada sang prajurit karena telah meminjamkan kemampuannya, dan mendoakannya agar beristirahat dengan tenang. Lalu dia kembali ke anjing jakal itu dan berpikir bahwa hal ini terjadi saat dia mengkremasi mayat terakhir kali. Dan ketika dia meletakkan tangannya pada makhluk itu, dia merasakan energi mengalir langsung ke tubuhnya. Setelah semua energi meninggalkan anjing jakal dan masuk ke tubuhnya, sang MC diliputi oleh kemarahan yang sama dengan yang ditunjukkan makhluk itu. Kemudian dia mulai merasakan sakit kepala yang hebat, dan tak lama kemudian dia mulai melihat ingatan anjing jakal di mana binatang eksotis itu sedang memakan beberapa prajurit dari garis depan. Lin Yu jatuh berlutut di tanah, dan dengan tubuh bergetar hebat dia mempertanyakan apakah itu benar-benar ingatan si anjing jakal sebelum makhluk itu dimusnahkan. Selain itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa para prajurit di perbatasan menghadapi begitu banyak monster setiap hari seperti yang dia lihat dalam ingatan tersebut. Pada saat itu, sistem memberitahunya bahwa ingatan jiwa dari binatang eksotis itu telah dimuat. Dan seperti terakhir kali, sang MC perlu memilih satu kemampuan untuk dikultivasi. Kemampuan tersebut adalah cakar tajam, teknik melahap, dan kesadaran kacau. Lin Yu menyimpulkan bahwa titik cahaya yang muncul selama kremasi tadi hanya berfungsi sebagai pemicu untuk mengaktifkan sistem Soul Devourer. Dengan itu, dia berpikir ini berarti setiap kali dia menyentuh mayat, dia akan melahapnya dan mengakses ingatan jiwanya. Namun dia mempertanyakan kemampuan mana yang harus dia pilih. Pasalnya, dia berpikir jika yang disebut teknik melahap ini secara harfiah berarti berkeliling memakan orang, maka itu sama sekali tidak mungkin. Jadi, dia akhirnya memutuskan untuk memilih kemampuan cakar tajam yang baru saja dia saksikan digunakan oleh anjing jakal tersebut. Dan segera setelah dia memilih kemampuan ini, lengannya mulai mengalami transformasi hingga memiliki cakar tajam yang besar milik makhluk yang jiwanya dia lahap. Lin Yu menjadi bersemangat dan berpikir bahwa sekarang dia bisa memiliki kekuatan ofensif karena cakar tajam meningkatkan daya serang tangannya sebesar 5% dan menyebabkan kerusakan sayatan. Namun, sang MC diberitahu bahwa kemampuan Soul Devourer telah memasuki masa pemulihan dan akan tersedia kembali setelah 12 jam. Lin Yu duduk di lantai dan berpikir bahwa dia harus memahami sistem ini lebih baik. Beberapa menit kemudian, sang MC ingat bahwa sistem telah mengatakan menggunakan kemampuan dalam pertempuran akan meningkatkan kemahiran, tetapi dia bertanya-tanya apakah dengan opsi penyerapan, dimungkinkan untuk menyerap kemampuan yang sama untuk mengumpulkan kemajuan. Namun rupanya, dia perlu menguji hal itu nanti sampai dia menyadari bahwa sistem itu sendiri juga memiliki level. Jadi, dia menyimpulkan bahwa bahkan sistem pun bisa berevolusi, tetapi sistem itu tidak menjelaskan cara melakukannya. Lin Yu berdiri dan berpikir lebih baik fokus pada apa yang bisa dia pahami untuk saat ini dan setelah itu menemukan cara untuk mengevolusi sistem. Namun saat dia merasakan kekuatan mengalir di seluruh tubuhnya, dia berpikir bahwa seni militer ini
ini sangat praktis dalam pertempuran dan karena itu dia akan menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kemahirannya. Oleh karena itu, dia memikirkan tentang ingatan prajurit Li Yan yang sedang berlatih dan kemudian menerapkannya. Dan selagi dia terus berlatih, dia merenungkan bahwa gerakannya menjadi jauh lebih rumit di bagian akhir karena siswa biasa bahkan tidak akan bisa melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Tetapi karena dia mewarisi ingatan Liang, meskipun sulit tubuhnya bereaksi. Seolah-olah telah melatih ini ribuan kali sampai dia menyadari bahwa pakaian yang dia kenakan menghalangi gerakannya. Jadi dia melepasnya dan berpikir bahwa seni militer ini jauh lebih sulit daripada seni penempaan tubuh sekolah karena dia baru melakukan satu urutan dan sudah benar-benar kelelahan. Namun di sisi lain, esensi darahnya menjadi lebih padat dan mengalir lebih baik. Oleh karena itu, sang MC memutuskan untuk berlatih sekali lagi karena dia masih punya waktu. Setelah itu, keesokan harinya, Lin Yu terbangun dengan kaget setelah dipanggil oleh gurunya beberapa kali. Dan saat para siswa menertawakannya, sang guru ingin tahu apakah orang tua sang MC mengirimnya ke sekolah hanya untuk tidur. Selain itu, hanya tersisa 2 bulan sampai ujian masuk dan dengan esensi darahnya, dia tidak akan bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi, guru itu ingin tahu apakah dia mungkin berpikir untuk bekerja di konstruksi tenaga kasar. Lin Yu meminta maaf kepada sang guru dan bersumpah bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Beberapa menit kemudian, sang guru mengakhiri kelas dan bertanya-tanya mengapa siswa Lin Yu tidak bekerja keras seperti siswa lainnya. Sang MC berpikir bahwa dia begitu asyik berlatih pada hari sebelumnya, sehingga dia akhirnya terjaga sepanjang malam tanpa tidur. Dan meskipun begitu, kemahirannya hanya naik menjadi 11%, yang mana itu jauh terlalu lambat. Kemudian dia merenungkan bahwa sepertinya pertarungan sungguhan jauh lebih efisien untuk berevolusi, tetapi dia masih ingin melihat bagaimana fungsi yang disebut penyerapan ini bekerja. Pada saat itu, Xiao Lei menghampiri sang MC dan berkata karena dia tidak akan pernah menjadi pejuang pada akhirnya. Dia ingin tahu mengapa Lin Yu tidak menyerah saja sekarang dan pergi mengemis bersama adiknya yang koma. Namun, dia akhirnya menjadi penasaran ketika menyadari bahwa sang MC tampak seperti orang yang sama sekali berbeda sampai Lin Xin muncul, menyuruh Xiao Lei untuk pergi. Dia memperjelas bahwa apa yang pria itu lakukan bukan urusannya dan dia perlu mendinginkan kepalanya di tempat lain. Lin Yu meraih tangan Lin Xin dan mengajaknya pergi karena dia pikir jika mereka tetap berada di dekat orang-orang biasa-biasa saja, mereka akan berakhir menjadi sama seperti mereka. Gadis itu terkejut dengan sikap sang MC dan bertanya-tanya mengapa Lin Yu tampak lebih berwibawa dan bahkan tubuhnya terlihat lebih bagus dan lebih besar. Namun, Xiao Lei berteriak mengatakan bahwa sang MC hanya takut dipukuli dan berpura-pura tampak berani agar dia bisa menang. Lin Yu segera berhenti berjalan, berbalik dan berkata karena Xiao sangat ingin dipukuli, dia menyarankan agar mereka menyelesaikan ini di ruang seni bela diri. Para siswa di sekitar mulai tertawa dan mengatakan bahwa Xiao memiliki esensi darah 2,7 dan berada di level petarung semu. Selain itu, bahkan akademi memberinya pelatihan khusus. Sang MC berkomentar bahwa itu hanya akan menjadi pertarungan persahabatan dan masing-masing dari mereka akan menanggung konsekuensinya. Xiao Lei tertawa, setuju dengan ide Lin Yu, tetapi memperjelas bahwa dialah yang menginginkan ini. Dengan itu, beberapa siswa mulai berlari menuju lokasi pertarungan dan saling berkomentar bahwa mereka mendengar dua senior akan berduel di ruang seni bela diri. Sementara itu, Xiao Lei dan sang MC sudah bersiap untuk bertempur. Teman Xiao Lei berkomentar bahwa esensi darahnya jauh lebih tinggi daripada milik sang MC. Jadi dia pikir Xiao akan menghabisinya hanya dengan satu pukulan. Xiao Lei memperjelas kepada sang MC bahwa karena Jung yang tidak ada di sana, dia akan mengambil tempatnya dan memberi sang MC pelajaran. Karena itu, dia pikir dia akan menggunakan pelatihan tempur esensi darah tinggi yang diberikan akademi kepadanya untuk menguji kemampuannya pada sampah seperti sang MC dan memperjelas siapa yang berkuasa di sana. Lin Yu menyebut Xiao Lei sebagai penjilat yang suka pamer dan menyuruhnya untuk segera menyerang. Xiao Lei tidak membuang waktu lagi dan menerjang ke depan untuk mencoba mendaratkan pukulan tepat di tengah wajah sang MC. Lin Xin dan yang lainnya menjadi khawatir dan meneriakkan nama sang MC. Tapi dia dengan mudah menangkap kepalan tangan Xiao Lei dan dengan tatapan yang benar-benar mengintimidasi memperjelas bahwa dia tadi berkata akan membuat Xiao Lei dan Jung yang menyesali apa yang mereka lakukan. Xiao Lei ketakutan, bertanya-tanya bagaimana sang MC dengan mudah menahan serangannya karena dia ingat bahwa sampah dengan esensi darah 0,62 seharusnya tidak bisa melakukan itu. Kemudian Lin Yu dengan paksa menarik lengan Xiao Lei ke bawah dan mendaratkan hantaman lutut yang dahsyat tepat di tengah dagunya. Setelah itu, dia melayangkan pukulan kuat ke wajahnya dan mematahkan beberapa gigi di mulut Xiao Lei. Dan karena benturan yang kuat, pria itu terlempar keras ke arah dinding gedung. Xiao Lei mencoba bangun dan akhirnya menyadari bahwa beberapa giginya telah patah. Lin Yu menghampirinya dan memperjelas jika dia berani menghina adiknya lagi, tidak akan hanya beberapa gigi saja yang akan rontok. Setelah berkata demikian, sang MC mengambil tasnya dan pergi. Xiao Lei melihat sebuah bila senjata di sampingnya dan setelah memungutnya, dia mengejar sang MC, menyuruhnya pergi ke neraka. Lin Yu menoleh ke belakang dan sebelum Xiao Lei bisa mengenainya dengan bila itu, dia dengan mudah mematahkannya dengan skill cakar tajamnya. Xiao Lei jatuh terduduk di tanah dengan ketakutan setelah melihat lengan sang MC. Lin Yu dengan tatapan tajam ingin tahu apakah Xiao Lei masih ingin melanjutkan. Siswa-siswa di sekitarnya tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi dan bertanya-tanya bagaimana tangan sang MC tiba-tiba berubah menjadi cakar tajam entah dari mana. Lin Yu mengambil tasnya lagi dan berjalan pergi. Xiao Lei dengan wajahnya yang benar-benar bengkak karena dipukuli berteriak agar sang MC berhati-hati karena Jiang yang akan mengetahuinya dan
dan tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Lin Yu berkomentar bahwa dia akan menunggu hari itu. Beberapa jam kemudian, sang MC pergi ke tempat kerjanya. Sambil berganti pakaian, dia berpikir bahwa waktu pemulihan 12 jam dari skill Soul Devourer telah berakhir. Jadi, dia tahu dia bisa menyerap skill baru. Dan saat dia melewati seorang pria, dia bertanya-tanya apa yang akan dia dapatkan kali ini. Namun, pria itu mendekatinya dan bertanya apakah sang MC kebetulan tidak tahu bagaimana cara menyapanya saat melihatnya. Setelah berkata demikian, dia berjalan pergi sambil mengatakan bahwa anak muda zaman sekarang tidak punya sopan santun lagi. Selain itu, sang MC mendapatkan pekerjaan itu hanya karena dia, dan dia bahkan tidak tahu cara berterima kasih. Lin Yu berpikir bahwa bosnya hanya mempekerjakannya karena dia tidak bisa menemukan orang lain, dan jika bukan karena bayarannya, dia tidak akan menginjakkan kaki di sana. Bos sang MC juga mengatakan bahwa sejumlah besar mayat tiba hari itu dan mereka semua harus dikremasi, dan dia tidak ingin ada yang bermalas-malasan saat bekerja. Jadi, Lin Yu pergi ke tempat mayat-mayat itu berada dan berpikir bahwa sepertinya jumlah mayat prajurit yang tiba di sana meningkat karena dalam ingatan anjing jakal yang dia serap sebelumnya, dia melihat adegan pertahanan perbatasan yang ditembus. Jadi, dia bertanya-tanya apakah perbatasan dalam bahaya. Namun, dia akhirnya menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin benar karena jika benar, hal itu pasti sudah ada di seluruh berita. Tetapi bagaimanapun juga, dia perlu menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dan sebelum mencoba melahap jiwa lain, dia meminta maaf atas apa yang akan dia lakukan. Kemudian dia menyentuh prajurit itu dengan tangannya dan mulai melahap jiwanya. Sambil menyerapnya, dia menyadari bahwa seragam prajurit itu terlihat sangat mirip dengan milik Liang dan mungkin dia bisa mencapai terobosan lain dalam seni bela dirinya. Setelah menyelesaikan prosesnya, sistem Soul Devourer memberitahunya bahwa ingatan jiwa dari prajurit Womuan telah dianalisis dan sekarang sang MC perlu memilih satu skill dari daftar di bawah ini untuk dikultivasi. Pilihan itu adalah seni bela diri, lencana unit yang terkontaminasi, dan keberanian untuk mati dalam pertempuran. Tanpa berpikir dua kali, Lin Yu memilih seni bela diri. Dengan itu, dia ingin melihat apakah ini menunjukkan cara kerja metode peningkatan kemahiran melalui penyerapan. Jadi, sang MC meminta sistem untuk menampilkan status pribadinya. Sekarang, seni bela diri berada di level 2 dengan kemajuan 10%. Efeknya meningkatkan kemampuan fisik dasar sebesar 20% dan mengungkapkan titik lemah lawan. Ketika musuh memulai serangan, sang MC akan dapat memprediksi lintasannya 0,5 detik sebelumnya. Dia menjadi bersemangat setelah mengetahui hal ini dan menyimpulkan bahwa menyerap skill yang sama benar-benar meningkatkan levelnya. Kemudian dia mempertimbangkan bahwa dengan kecepatan ini tidak akan memakan waktu lama untuk memaksimalkan semuanya. Namun, sang MC terkejut mendengar sistem Soul Devourer memasuki masa pemulihan lagi dan itu hanya akan tersedia 12 jam dari sekarang. Lin Yu menarik napas dalam-dalam dan berpikir bahwa ini benar karena jurus pamungkas memiliki waktu pemulihan dan tidak dapat digunakan terus-menerus. Jadi dia tahu lebih baik menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu dan kemudian terus meningkatkan kemahirannya dalam seni bela diri. Sementara itu, di garis depan perbatasan, para prajurit sedang diangkut menggunakan tandu, dan seorang pria meminta yang lain untuk berhati-hati karena tulang belakang leher prajurit yang mereka bawa benar-benar patah dan hanya disatukan oleh kulit dan otot, dan karena itu, mereka tidak bisa menariknya dengan kuat. Namun, pada saat yang sama ketika para prajurit dibawa pergi, binatang-binatang eksotis ditempatkan ke dalam beberapa truk besar, dan setelah pemuatan selesai, seorang pria mengetuk pintu truk dan memberitahu pengemudi bahwa truk sudah penuh dan dia bisa melanjutkan perjalanan. Jadi, truk itu melanjutkan perjalanannya. Namun ketika melewati sebuah lubang di jalan, truk itu berguncang hebat dan di dalam bak truk di mana terdapat beberapa mayat binatang eksotis, sesosok makhluk terbangun. Setelah itu, tepat pada hari berikutnya, beberapa siswa mengepung Lin Xin yang pada gilirannya merasa khawatir. Jung yang berkomentar bahwa dia akan bertanya padanya untuk terakhir kalinya agar mengatur pertemuan Lin Yu dengannya di lapangan setelah kelas, tetapi dia menekankan bahwa dia tidak akan memukulinya karena dia hanya ingin Lin Yu berlutut dan meminta maaf kepada Xiao Lei. Kemudian mereka akan mengakhiri masalah tersebut. Namun, dia menjadi serius dan memperjelas jika Lin Xin tidak melakukan apa yang dia minta, dia tidak akan pergi dari sana. Lin Xin berteriak mengatakan bahwa dia sudah berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apa yang dia minta karena Xiao Lei adalah orang yang memulai pertengkaran. Hal ini membuat Xiao Lei geram sambil bertanya-tanya mengapa Jian Yan ingin membuang waktu dengannya karena ketika dia dipukuli oleh sang MC sehari sebelumnya, gadis itu menertawakan wajahnya. Lin Xin setelah mendengar ini berteriak bahwa dia berbohong dan memperjelas bahwa dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Namun, salah satu teman Jian Yan dengan paksa mengambil bukunya. Dan saat Lin Xin memintanya untuk mengembalikan buku itu, pria itu ingin tahu apakah mungkin buku itu untuk Lin Yu yang tidak berguna itu. Kemudian Xiao Lei mencengkeram bahu gadis itu dengan sekuat tenaga dan menyuruhnya diam. Pria yang memegang buku di tangannya saat membukanya menyadari bahwa buku itu berisi catatan penting, solusi mendetail, dan hal-hal lainnya. Jadi dia berkomentar bahwa rupanya dia bekerja sangat keras dan menekankan bahwa semua ini sia-sia dan tidak peduli seberapa banyak dia membantu seorang pecundang karena dia akan selalu tetap menjadi tidak berguna. Setelah berkata demikian, dia merobek buku catatan itu sepenuhnya. Lin Xin mencoba berlari ke arah menghentikan pria itu agar tidak merobeknya lebih lanjut. Namun, Xiao Lei menahannya dan berkomentar bahwa ini adalah pelajaran agar ia tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Ia ingin tahu apakah gadis itu sekarang mengerti apa yang terjadi jika membantu orang yang salah. Jian yang mendekat meminta Xiao Lei untuk melepaskannya, lalu bertanya apakah gadis itu akan menangis hanya karena buku catatan murahan. Ia mencengkeram dagu gadis itu dan berkomentar bahwa bersamanya jauh lebih baik daripada berjalan bersama sampah seperti MC. Lin Xin menyuruh Jian yang pergi dan menggigit
jari-jarinya. Pria itu murka dan menampar wajahnya. Xiaolai berkomentar bahwa temannya melakukan hal yang bagus karena berani menggigitnya, yang menunjukkan bahwa gadis itu sama sekali tidak menghormatinya. Lin Xin melihat kondisi buku catatannya yang hancur, berpikir bahwa ia menghabiskan waktu setengah bulan menyiapkan catatan itu untuk Lin Yu. Meski begitu, ia menerjang maju untuk mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dan bersumpah tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya. Jiang yang berkomentar bahwa rupanya gadis itu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Ia lalu mencengkeram leher gadis itu dan melemparkannya ke dinding. Setelah itu, ia mengatakan itulah perbedaan tingkat esensi darah mereka. Karena kekuatan dan kecepatannya adalah yang terbaik di akademi, dan mencoba melawan hanya akan membuat gadis itu dipukuli lebih parah. Namun saat ia sadar Lin Xin mencoba menggunakan tangannya untuk melepaskan diri, ia menjatuhkannya ke tanah dan berkomentar bahwa karena gadis itu suka menggunakan tangannya, ia akan memberinya pelajaran. Ia menyuruh teman-temannya menyerang dan menegaskan bahwa jika gadis itu terluka parah, ia yang akan bertanggung jawab. Pria pertama maju untuk melayangkan pukulan dan berkata bahwa inilah nasib bagi siapapun yang berani menghalangi jalan Jiang Yang. Namun, Lin Yu muncul dan mencengkeram lengan pria itu. Dengan tatapan dingin, ia bertanya apakah mereka tidak punya rasa malu karena 4 orang mengeroyok seorang gadis. Lin Xin berkomentar bahwa semuanya baik-baik saja, namun ia ingin keduanya pergi agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut dengan Jiang Yang. Lin Yu meremas kepalan tangan pria itu lebih keras hingga membuatnya gemetar kesakitan. Jiang Yang berkomentar bahwa akhirnya sang MC muncul dan ia bersyukur karena tidak perlu repot-repot mencarinya. Lin Yu memungut lembaran buku catatan yang terkoyak dan memperjelas bahwa ia akan memperlakukan mereka seperti anjing yang menggonggong tanpa alasan karena telah merobek catatan tersebut. Jiang Yang membalas bahwa untuk ukuran sampah, MC pandai berbicara. Saat itu juga, Lin Yu meninju tepat di tengah wajah Jiang Yang dan berteriak bahwa ia tidak akan pernah memaafkan mereka atas apa yang dilakukan terhadap Lin Xin. Jiang Yang terlempar ke belakang, dan sang MC, sambil melepaskan kekuatannya, menegaskan bahwa ia akan membuat Jiang yang membayar 10 kali lipat atas penghinaan yang dialami temannya. Para siswa di sekitar mereka bertanya-tanya apakah MC sudah gila, dan apakah ia benar-benar punya nyali berbicara seperti itu kepada Jiang Yang. Xiaolai menjadi gugup dan berteriak pada temannya untuk menghajar MC sampai ia paham siapa yang berkuasa. Jiang Yang mulai menggunakan keterampilannya dan berkomentar bahwa ia tidak menyangka MC punya keberanian sebesar ini, tapi menghabisinya saat itu juga terlalu sepele. Ia mengeluarkan kertas dari sakunya, melemparkannya ke tanah, dan berkata bahwa dalam 3 hari mereka akan melakukan duel publik di arena latihan pusat. Jika MC menang, ia akan meminta maaf, membayar kerugian, dan tidak akan pernah menyentuh MC atau Lin Xin lagi. Kertas di tanah itu adalah formulir pendaftaran duel publik di Akademi Qingtong. Namun, Jiang yang menegaskan jika MC kalah, ia harus berlutut di depan seluruh akademi, mengaku sebagai pecundang, dan keluar dari sekolah. Lin Yu mendengar siswa lain berkata bahwa Jiang yang benar-benar ingin menghabisi MC. Lin Xin mencengkeram dengan temannya dan memohon agar tidak menerima duel itu karena adiknya masih membutuhkan bantuannya. Teman-teman MC lainnya juga memintanya menolak karena dikeluarkan dari sekolah bukanlah lelucon. Selain itu, esensi darah Jiang yang adalah 3,5, sementara miliknya bahkan tidak mencapai 1, perbedaan yang terlalu jauh. Xiaolai berteriak, mengatakan jika Lin Yu takut, ia hanya perlu berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali. Mungkin Jiang yang akan berbelas kasih. Namun, sang MC memungut formulir pendaftaran duel itu dari tanah dan berkata ia menerimanya, tapi dengan satu syarat, seluruh duel harus direkam dan ditampilkan secara publik. Setelah itu, ia menandatangani namanya dan melempar formulir tersebut. Jiang yang mengambil kertas itu dan tertawa. MC pergi sambil berkata bahwa ini bukan sekadar urusan 3 hari ke depan, karena ia ingin semua orang melihat dengan jelas selamanya siapa sampah yang sebenarnya. Setelah itu, di tempat kerja MC, ia sedang bersama bosnya dan seorang pria lain. Ia berpikir bahwa ia harus menyempurnakan seni bela diri militer atau menyerap sebanyak mungkin keterampilan baru selama 3 hari ke depan, dan apapun yang terjadi, ia harus memenangkan duel melawan Jiang Yang. Bos MC memberitahu bahwa kiriman hari itu tiba dari krematorium nomor 1 karena mereka tidak sanggup memproses semuanya. Lin Yu tertarik saat mendengar ini dan bertanya apakah krematorium nomor 1 bukanlah tempat untuk menangani mayat binatang buas eksotis yang jauh lebih kuat. Pria bertubuh besar itu berkomentar bahwa banyaknya mayat yang datang membuktikan betapa efisiennya krematorium mereka, dan itu semua berkat kepemimpinan Supervisor Wong. Supervisor itu berkomentar bahwa pria besar itu belajar dengan cepat dan nilai esensi darahnya adalah yang tertinggi di sana, jadi ia harus mempertahankannya agar tidak mengecewakan. Supervisor itu kemudian menegur MC karena sudah berdiri melamun selama setengah jam. Ia bertanya apakah MC ingin gajinya dipotong. Lin Yu menjawab ia akan segera bekerja dan berpikir bahwa pria ini berubah suasana hati lebih cepat daripada seseorang membalik halaman buku. Beberapa menit kemudian, di ruang insinerasi nomor 7, salah satu karyawan terkejut dan berkomentar bahwa pantas saja begitu banyak mayat binatang buas muncul sekaligus, dan sepertinya mereka harus lembur untuk menangani kiriman tersebut. Namun, salah satu makhluk yang berada di dalam tumpukan binatang buas itu melompat keluar dan menyerang. Pria itu benar-benar syok melihat apa yang terjadi pada jari-jarinya. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat makhluk besar yang hendak menyerangnya. Beberapa menit kemudian, binatang buas itu mengalahkan pria tersebut dan membawanya ke ruangan lain. Segera setelah pintu tertutup, suasana menjadi senyap. Sementara itu, di ruang insinerasi nomor 6, MC merasa curiga saat mendengar suara aneh dan berpikir bahwa jika ia tidak salah dengar, itu adalah suara seseorang yang menjerit. Tapi karena terlalu sunyi,
ini, ia berpikir mungkin ia salah dengar dan sebaiknya kembali fokus pada pekerjaannya. Ia menghampiri kiriman yang belum dibongkar dan bertanya-tanya apakah hari ini hanya ada mayat binatang buas untuk dibakar. Ia tahu sepertinya ia tidak akan bisa berlatih bela diri. Tapi di sisi lain, jika korban di garis depan berkurang, itu adalah pertanda baik. Saat ia melihat ekor salah satu binatang buas, ia bertanya-tanya apakah warnanya sama beberapa saat sebelumnya. Saat itu juga, warna ekornya mulai berubah. Lin Yu benar-benar ingin tahu mengapa warna sisik itu berubah. Seperti itu, tiba-tiba, makhluk besar itu bangkit dan mengeluarkan raungan keras yang menusuk telinga. MC terkejut, namun ia segera bergerak ke samping untuk menghindari serangan makhluk itu. Makhluk itu mundur dan mulai menghilang. Lin Yu yang kehilangan jejak bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ia bersiap dan berpikir bahwa makhluk itu merayap di atas mayat, menyamar sebagai daging busuk dan sekarang menghilang begitu saja. Ia bertanya-tanya, apakah ada lebih banyak makhluk yang menyusup dengan metode ini? Karena jika itu terjadi, ia tahu tempat itu akan berubah menjadi neraka. Ia memejamkan mata, mulai memusatkan semua inderanya, dan mengandalkan persepsi seni bela dirinya untuk menemukan titik lemah makhluk itu. Beberapa detik kemudian, saat binatang buas itu berjalan perlahan, ia membuat suara. MC mendengarnya dan menemukan lokasinya. Ia mengambil alat dari meja dan melemparkannya ke arah suara tersebut. Lin Yu menghantam binatang buas itu secara langsung dan makhluk itu tidak terlihat. Namun, ia menjadi jauh lebih marah dan melompat untuk menyerang MC. MC tergores, tapi ia berhasil menancapkan keterampilan cakar tajamnya ke bahu makhluk itu. Saat ia menarik lengannya, ia teringat luka yang disebabkan makhluk itu dan khawatir. Ia tidak boleh membiarkan dirinya terkontaminasi. Beruntung, seni bela diri militer level 2-nya membantunya memprediksi lintasan serangan. Setelah mengamatinya lebih dekat, ia menyimpulkan bahwa itu hanya goresan dangkal. Tiba-tiba, ada peringatan bahwa binatang buas bersisik ilusi telah terdeteksi di ruang 3, 7, 14, dan 15. Semua orang harus segera mengevakuasi diri ke tempat perlindungan pusat dan menunggu penyelamatan militer. Lin Yu menyimpulkan bahwa benar ada lebih banyak binatang yang menyusup ke tempat itu. Saat ia meninggalkan ruangan menuju tempat perlindungan pusat, ia menoleh ke kanan dan kiri untuk melihat apakah ada binatang buas lain yang berkeliaran di koridor, dan menyadari bahwa ia tidak merasakan fluktuasi energi supranatural. Namun, setelah berjalan lebih jauh, ia sangat terkejut melihat salah satu karyawan tergeletak tak berdaya dan berpikir, sepertinya jeritan yang ia dengar tadi adalah miliknya. Lin Yu terus berjalan perlahan, bertanya-tanya berapa banyak makhluk yang telah menyusup. Saat ia menoleh ke samping, ia melihat bosnya dan karyawan lain berlari putus asa, mencoba melarikan diri dari kejaran binatang buas. MC tidak berpikir dua kali dan melempar alat yang langsung menghantam salah satu makhluk. Itu tepat sasaran. Dengan begitu, ia berhasil mengulur waktu agar semua orang terus berlari. Saat mereka mendekati tempat perlindungan pusat, salah satu karyawan membuka pintu dan berteriak agar semua orang cepat masuk. Namun, binatang buas itu kembali mengejar mereka, dan MC berlari menuju ruang perlindungan sambil berpikir bahwa karena ia belum percaya diri menghadapi banyak monster. Sekaligus, lebih baik ia mencapai zona aman dan menunggu bantuan. Tapi bosnya mendorongnya mundur dan berteriak agar ia tetap di belakang dan melindungi yang lain, karena hanya itulah gunanya sampah sepertinya. Lin Yu, sambil mengumpat yang lain sebagai sekumpulan orang bodoh, menoleh ke belakang dan melihat makhluk itu mendekat dengan cepat. Ia menendang makhluk itu dan berpikir bahwa kamuflase aura mereka sangat hebat. Jika seseorang kehilangan fokus sedetik saja, mereka tidak akan mendeteksi apapun. Ia mulai berlari lagi mencoba mencapai tempat perlindungan, tapi bosnya memerintahkan mereka untuk segera mengunci pintu. Lin Yu berteriak putus asa, memohon mereka untuk menunggu. Namun tepat saat ia sangat dekat dengan pintu itu dibanting tertutup, meninggalkannya di luar. MC masih bisa mendengar suara bosnya dari dalam, menyuruh yang lain untuk tidak mempedulikannya karena ia hanya akan menjadi beban mati. Lin Yu berteriak agar mereka segera membuka pintu. Tapi saat ia meninju pintu berkali-kali, salah satu makhluk mendekat dengan sangat dekat. Ia menoleh dan melihat makhluk besar disertai beberapa yang lebih kecil. Ia menyadari bahwa yang lain tidak akan membuka pintu, apapun yang terjadi, dan hanya berdiri di sana memikirkan pelarian tidak akan menyelesaikan apapun. Satu-satunya alternatif adalah bertarung. Ia berpikir bahwa para tentara di garis depan menghadapi hal yang jauh lebih buruk daripada makhluk di sana, namun mereka tetap bertarung. Karena ia mewarisi kemampuan mereka, ia tidak boleh mengecewakan mereka. Selain itu, adiknya masih menunggunya, dan karena alasan itulah, ia tidak boleh mati di sini. Maka, MC menyerang salah satu makhluk itu dan berkata ia akan mulai dari yang itu. Binatang buas itu merasa aneh karena manusia itu berani menyerangnya, namun memutuskan untuk mencoba berkamuflase. Lin Yu berpikir bahwa sekarang setelah kemampuannya dalam seni bela diri militer tempur meningkat, jika ia memusatkan energinya, ia yakin bisa merasakan fluktuasi makhluk itu. Ia memusatkan perhatian, melihat titik fokus energi, dan menyimpulkan titik lemahnya harus ada di sana. Ia mengaktifkan keterampilan cakar tajam dan menghantam titik lemah fluktuasi makhluk itu. Namun, MC menyadari makhluk lain datang ke arahnya. Ia mengayunkan lengannya dan melemparkan makhluk yang dipegangnya ke arah makhluk lainnya. Kedua binatang buas itu terlempar jauh, tapi MC tidak diam saja dan melompat ke arah mereka, memberikan pukulan langsung ke salah satu kepala mereka. Lin Yu berpikir sekarang tinggal dua makhluk tersisa, tapi saat ia melihat ke samping, ia menyadari mereka telah menghilang. Saat mencoba melacak mereka, ia berpikir bahwa dua yang tersisa jauh lebih kuat dan ia mungkin tidak bisa merasakan fluktuasi mereka sama sekali. Tapi ia tahu mereka masih di sana. Karena itu, ia tidak boleh lengah. Ia memejamkan mata dan mencoba menenangkan diri karena ia tahu pasti ada celah. Lin Yu terus berkonsentrasi sampai ia mendengar beberapa
tetes darah menetes ke lantai. Merasakan fluktuasi samar, ia menoleh ke samping dan berpikir bahwa ia menemukan mereka. Ia menyerang salah satu makhluk itu dan menghantamnya langsung dengan cakar tajamnya. Tapi ia segera merasakan ada sesuatu yang sangat besar di belakang punggungnya. Tidak ada waktu untuk bertahan, dan lengannya terluka oleh serangan mendadak. Ia mengamati lengannya dengan cermat dan berpikir, sepertinya tangan kirinya hampir tidak bisa digunakan lagi. Saat ia melihat ke depan, ia melihat binatang buas itu berkamuflase lagi. Tapi ia tidak akan membiarkannya lolos. Beberapa menit kemudian, ia melihat lebih banyak tetes darah menetes ke lantai. Saat ia mendongak, ia melihat makhluk itu menuju ke arahnya. Lin Yu tertawa, bersiap, dan memberitahu makhluk itu bahwa ia sengaja membiarkan cakarnya terlumuri darahnya. Ia menunggu makhluk itu lebih dekat, lalu menerjangnya, membelahnya menjadi dua dengan cakar tajamnya. Keduanya jatuh ke tanah, tapi MC mencoba bangkit dan berpikir ia tidak boleh pingsan saat ini karena ia harus melarikan diri dari sana. Namun, ia akhirnya ambruk ke tanah karena kelelahan. Beberapa detik kemudian, energi fluktuasi makhluk itu mulai keluar dan masuk ke tubuh MC saat ia masih tidak sadarkan diri. Setelah 1 jam berlalu, tim penyelamat tiba dan mengatakan mereka berjarak 30 meter dari tempat perlindungan. Namun, seorang pria memperhatikan sesuatu dan berkata ada pergerakan monster yang mencurigakan di depan. Ia meminta semua orang tetap dalam siaga maksimum. Salah satu anggota penyelamat sangat terkejut karena melihat MC di tengah-tengah beberapa binatang buas yang kalah dan segera ingin tahu apakah bocah itu melakukan semua ini sendirian. Saat itu, orang yang bertanggung jawab atas tempat itu membuka pintu tempat perlindungan dan berteriak, ingin tahu apakah tim penyelamat telah melenyapkan semua monster. Pemimpin tim penyelamat memberi isyarat, memperingatkan bahwa area itu aman untuk saat ini, tetapi ingin semua orang tetap waspada. Ia memerintahkan tim 1 untuk menyelamatkan korban selamat dan tim 2 untuk memeriksa seluruh area sekitar. Setelah itu, ia mengamati luka yang disebabkan pada makhluk-makhluk itu dan mengatakan bahwa luka-lukanya tidak beraturan dan berantakan. Ia berpikir luka seperti itu tampaknya tidak dibuat oleh senjata biasa. Ia menjadi tertarik saat mendengar salah satu anggota tim penyelamat berkata bahwa bocah yang tergeletak di antara monster itu masih hidup. Sementara itu, bos MC menyadari sesuatu yang aneh dan berteriak agar semua orang melihat tangannya. Anggota tim penyelamat melihat lengan bocah itu berubah dan melepaskan energi gelap yang aneh. Karena itu, semua orang bersiap dan memperingatkan kapten bahwa bocah itu telah terkontaminasi. Karena ia masih tidak sadarkan diri, mereka pikir mereka harus menghabisinya karena jika ia bangun dalam keadaan itu, ia akan berubah menjadi monster. Namun, kapten tim penyelamat berteriak agar semua orang menunggu dan melihat tangan bocah itu lagi karena kembali normal. Orang yang bertanggung jawab atas tempat itu tidak menyukainya dan berteriak ingin tahu apakah kapten penyelamat sudah gila karena ia takut jika MC bangun, ia akan melenyapkan semua orang tanpa ampun. Ia tahu MC tidak boleh tetap hidup karena jika ia berbicara, mereka akan tahu bahwa ia mencoba menyingkirkan bocah itu. Saat itu, kapten penyelamat menempelkan pedangnya ke leher bos MC dan menyuruhnya diam. Ia menegaskan bahwa dari tanda-tanda yang disaksikannya dan daging serta sisik yang tersangkut di bawah kuku bocah itu, jelas dialah yang melenyapkan 4 binatang buas bersisik ilusi tersebut. Salah satu anggota tim penyelamat menunjukkan bahwa bahkan seluruh tim mereka pun tidak akan mudah melawan 4 binatang itu sekaligus. Jadi, ia ingin tahu bagaimana bocah sederhana melakukan semua ini sendirian. Kepala krematorium berteriak, memperingatkan bahwa esensi darah MC hanya 0,68 dan tanpa kontaminasi. Ia ingin tahu bagaimana ia bisa melakukan ini. Kapten penyelamat mencengkeram lengan MC dan sambil mengamatinya, bertanya-tanya apakah bocah itu adalah salah satu keajaiban legendaris karena ia diduga melenyapkan 4 binatang buas bersisik ilusi sendirian dengan 0,68 esensi darah. Ia menjelaskan kepada orang yang bertanggung jawab bahwa kontaminasi sejati tidak bisa kembali normal, dan bocah itu telah kembali normal. Jadi, tidak perlu terburu-buru. Khawatir dengan situasinya, bos MC beralasan bahwa ia hanya memikirkan keselamatan semua orang. Kapten tim menginformasikannya bahwa sayangnya mereka kekurangan personel dan membutuhkan orang yang tahu cara bertarung. Jadi mereka akan menahan MC. Hari berikutnya di rumah sakit, Lin Yu mulai terbangun setelah mendengar suara. Ia tiba-tiba duduk, ingin tahu bagaimana ia berakhir di rumah sakit. Kapten penyelamat memintanya tenang dan menegaskan ia aman. Lin Yu menjadi serius dan ingin tahu siapa pria itu. Ia mengatakan namanya adalah Chen Zhe-Hajian, kapten tim pembersihan polusi di distrik itu, dan ia bertanggung jawab memimpin penyelamatan di tempat kerja MC. Ia mengatakan ia di sana untuk meminta maaf karena invasi monster malam sebelumnya adalah tanggung jawab kelompoknya, dan karena mereka tidak datang tepat waktu sehingga MC berakhir dalam bahaya, ia sangat menyesal. Lin Yu mengatakan itu sangat mendadak dan tidak bisa dihindari. Chen Zhe-Hajian mengatakan bahwa MC melumpuhkan 4 binatang buas bersisik ilusi sendirian, dan salah satunya level elit. Karena itu, ia sangat membantu kelompok mereka. Ia bertanya apakah MC ingin menjadi prajurit dan bergabung dengan mereka. Lin Yu terkejut dengan undangan itu, tetapi ingin tahu apakah ia akan mampu bertahan sampai akhir. Kapten itu tertarik dan mengatakan kebanyakan orang akan berpikir 2 kali, tetapi ia langsung bersemangat. Ia ingin tahu apakah bocah itu punya alasan untuk menjadi prajurit. MC mengatakan ia sudah melihat terlalu banyak monster dan orang mati yang mengorbankan diri mereka sendiri dan berakhir di krematorium. Selain fakta bahwa jumlah prajurit yang gugur meningkat setiap hari, jadi ia lebih baik bertarung untuk melindungi keluarganya dan
daripada dia menunggu untuk dibunuh. Chen Zhajian menepuk bahu bocah itu dan mengatakan itu hebat. Tapi sebelumnya, ia menekankan bahwa MC perlu lulus tes seleksi prajurit. Ia mengatakan itu sambil berpikir bahwa bocah ini tidak hanya punya kekuatan karena ia bersedia mengorbankan diri untuk keluarga, benar-benar seseorang dengan potensi sejati. Namun, Lin Yu sedikit berkecil hati dan mengatakan tes tersebut memerlukan esensi darah setidaknya 3,0, sementara miliknya jauh di bawah itu. Lalu Chen Zhajian memberikan kertas yang menyatakan bahwa ia secara resmi merekomendasikan Lin Yu untuk berpartisipasi dalam tes seleksi prajurit. Chen Zhajian menginformasikan bahwa tes akan dimulai 1 bulan lagi dan berharap bocah itu siap. Setelah itu, ia menutup pintu dan pergi. Lin Yu mengambil surat rekomendasi itu dengan penuh semangat dan berpikir bahwa jika ia menjadi prajurit, ia akan memiliki akses ke perawatan terbaik dan mungkin masih ada cara untuk menyembuhkan adiknya. Saat itu, sistem pemakan jiwa mengumumkan bahwa ingatan jiwa binatang buas bersisik ilusi level elit telah dianalisis. Sistem meminta MC untuk memilih satu kemampuan dari daftar di bawah untuk dikultivasi, yaitu pertahanan baju sisik, penguatan cakar, dan kamuflase aura. Namun, Lin Yu bingung, bertanya-tanya mana yang harus ia pilih. Ia mulai teringat bahwa baju sisik itu resisten dan mengurangi kerusakan, tetapi penguatan cakar meningkatkan kekuatan serangannya lebih jauh. Di sisi lain, ada kamuflase aura. Ia teringat jika bukan karena tetesan darah, kamuflase aura level elit itu akan sempurna. Karena itu, ia memilih kamuflase aura. Sistem menginformasikan bahwa durasi kamuflase aura dipengaruhi oleh stamina inangnya. Sistem menjelaskan bahwa MC dapat sepenuhnya menyembunyikan auranya sendiri dan menyatu dengan lingkungan. Namun, setelah mengamati kemampuan barunya dengan lebih cermat, Lin Yu berpikir itu belum sempurna dan sepertinya ia perlu berlatih jauh lebih banyak. Dengan pikiran itu, ia memutuskan untuk memeriksa bagaimana kemampuan miliknya berkembang dan menyimpulkan karena ia tidak bisa melahap jiwa untuk saat ini, ia akan fokus meningkatkan kemampuan yang sudah ia miliki. Selain itu, ia mendapatkan kartu truf lain untuk duel minggu depan melawan Jian Yang. 2 hari setelah pulih dan meninggalkan rumah sakit, MC pergi ke tengah hutan dan berpikir bahwa kamuflase aura bukan hanya soal bersembunyi karena itu tentang menjadi bagian dari lingkungan itu sendiri. Ia sedikit kecewa saat melihat ia bahkan tidak bisa menipu seekor burung sederhana. Jadi ia merefleksikan bahwa ia perlu mengendalikan energinya seperti monster sejati. Saat ia duduk dan berkonsentrasi, ia menyadari jangkauan dan tingkat penyembunyiannya meningkat. Ia tahu ia harus terus melakukannya seperti ini. Setelah itu, pada hari berikutnya, Lin Yu berdiri di depan cermin dan menggunakan kemampuan kamuflase auranya. Ia bersemangat dan berpikir bahwa separuh tubuhnya telah menjadi tidak terlihat, tetapi separuh lainnya masih belum sempurna. Sistem menginformasikan bahwa kemahiran kamuflase aura level 1 telah meningkat sebesar 5%. Dengan begitu, Lin Yu berhasil menyembunyikan tubuhnya sepenuhnya. Kemudian Lin Yu menatap buku catatan buatan temannya, memikirkan Jian Yang, dan bersumpah akan menunjukkan padanya siapa pecundang yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian di lapangan latihan Akademi King Teng, Xiaolai memberitahu Jian Yang bahwa ini adalah pertama kalinya dia akan melihat duel terbuka, dan Lin Yu tidak hanya akan dikeluarkan, tetapi dia juga akan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang karena seorang pecundang dengan esensi darah 0,68 tidak akan pernah memiliki cara untuk menghadapi seseorang seperti temannya. Di tribun, Lin Xin khawatir pada si tokoh utama karena dia mengambil cuti selama beberapa hari terakhir. Karena hal itu, dia berharap tidak terjadi apa-apa padanya. Xiaolai memanggil Jian Yang dan mengatakan bahwa jebakan di arena sudah disiapkan, dan hari itu tokoh utama kita tidak akan keluar dari sana dengan selamat. Jian Yang melompat dan saat memasuki arena, dia melepaskan kekuatannya lalu ingin tahu di mana tokoh utama yang payah itu, atau apakah dia akhirnya merasa takut di saat-saat terakhir. Orang-orang di penonton tertawa dan berkata bahwa bocah yang akan menghadapi Jian Yang itu benar-benar tidak tahu diri, dan karena itulah dia akan dikeluarkan dari sekolah. Pada saat itu, pintu arena mulai terbuka dan Lin Yu berjalan melewatinya. Naik ke tangga arena, tetapi menyadari bahwa warna lantai di dekat arena tampak agak aneh. Dan begitu tokoh utama melangkah naik, Jian yang mengatakan bahwa si pecundang akhirnya muncul karena dia pikir dia menyesal telah melawannya. Lin Yu tertawa dan menunjukkan bahwa Jian yang seharusnya menjadi orang yang berpikir tentang bagaimana dia akan berlutut dan meminta maaf. Hal ini membuatnya marah dan dia menyerang ke depan, mengatakan bahwa tokoh utama terlalu banyak bicara. Lin Yu menghindari serangan itu, tetapi pukulannya menyerempet wajahnya. Jian yang mengatakan dia ingin melihat berapa lama tokoh utama bisa terus menghindar. Setelah mengatakan itu, dia mulai melayangkan beberapa pukulan bertubi-tubi. Xiaolai yang melihat ini menjadi bersemangat dan berteriak agar temannya terus maju dan menghabisi si pecundang tokoh utama itu sekali untuk selamanya. Kemudian setelah terdorong mundur, Lin Yu akhirnya menginjak salah satu ubin yang berwarna aneh. Jian yang bersiap melayangkan pukulan lain dan berkata bahwa sekarang tokoh utama tidak punya tempat lagi untuk lari. Kemudian dia melepaskan kemampuan apinya, melayangkan pukulan berapi, dan berteriak bahwa sebaiknya tokoh utama bersiap untuk dikeluarkan dari akademi. Namun, Lin Yu tertawa dan mengatakan bahwa inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Karena hal itu, Jian yang menjadi sangat bingung saat melihat pukulannya menembus tokoh utama dan segera ingin tahu kemampuan apa yang dia gunakan. Lin Xin saat melihat ini menjadi bersemangat dan berpikir bahwa ternyata
ternyata temannya telah menyembunyikan kartu as di balik lengan bajunya. Jiang yang menjadi semakin gugup dan saat dia berbalik, dia ingin tahu apakah tokoh utama pikir dia bisa mengalahkannya menggunakan trik murahan. Kemudian dia berteriak padanya untuk menunjukkan dirinya dan berhenti bersembunyi. Namun, dia justru menerima serangan langsung di punggungnya. Dan setelah memeriksa apakah kemampuannya masih aktif, dia menegaskan kepada tokoh utama bahwa dia akan melenyapkannya tanpa ampun. Setelah itu, dia meminta Xiaolai mengaktifkan jebakan untuk memaksa tokoh utama muncul. Setelah jebakan diaktifkan, beberapa jeruji listrik naik di sekeliling arena dan kemudian benar-benar dikelilingi oleh kobaran api. Dengan itu, Jiang yang berteriak bahwa sekarang dia ingin melihat seberapa jauh si pecundang tokoh utama bisa berlari. Lalu, di bagian atas tribun, seorang wanita berteriak agar mereka menghentikan pertarungan karena ini benar-benar melanggar aturan duel. Tapi, Jiang yang menegaskan bahwa dialah yang membuat aturan di sana. Kemudian Lin Yu mendekatinya dan dia menjadi bersemangat saat melihat bahwa dia akhirnya menemukan tikus kecil yang sedang bersembunyi. Karena itu, dia melayangkan pukulan kuat tetapi tokoh utama berhasil menghindar di detik terakhir. Lin Yu merenung bahwa tampaknya tidak ada gunanya beradu kekuatan kasar secara langsung karena dia harus menemukan titik lemahnya dan mendobraknya sekaligus. Jiang yang mengaktifkan kemampuan pelindung tubuhnya dan menyerang ke depan lagi. Tokoh utama menyadari bahwa energi lawannya bersirkulasi ke seluruh tubuhnya dan pelindung menutupi tubuhnya sepenuhnya. Jadi, dia tahu dia harus menemukan sumbernya dan memutus aliran energi itu. Kemudian, dengan mengamatinya lebih teliti, dia akhirnya menemukan tepat di mana inti kekuatan Jiang yang berada. Jiang yang mencoba mendaratkan pukulan dahsyatnya, tetapi tokoh utama mengaktifkan kamuflase aura miliknya dan menghindari serangan itu. Jiang yang menjadi gugup saat melihat tokoh utama menghilang lagi dan berteriak, menyebutnya sampah, mengatakan bahwa dia hanya tahu cara menggunakan trik murahan. Lin Yu tidak peduli sama sekali dan menyerang ke depan dengan kemampuan cakar tajamnya, mengenainya secara langsung. Namun, dia terkejut, ingin tahu bagaimana cakar tajamnya tidak menembus pelindung Jiang Yang. Jiang Yang justru tertawa dan menegaskan bahwa pertahanannya adalah level A dan tampaknya tokoh utama sudah gila karena berpikir cakar kotornya bisa melukainya. Lin Yu dengan cepat menciptakan jarak dan berpikir bahwa tampaknya dia harus mencari celah lain, tetapi dia masih ingin melihat seberapa kuat pelindung itu bertahan. Lalu dia merenung bahwa jika dia berhasil meninggalkan bekas di sana, berarti penyerapan kerusakan pelindung tersebut memiliki batas. Dan jika cakar tajam tidak berhasil, dia akan melakukan serangan balik dengan pukulan berdampak dari seni bela dirinya. Sementara itu, Jiang yang tahu dia harus tetap tenang dan mengamati tokoh utama karena dia pasti akan menemukan kekurangan padanya. Kemudian, Lin Yu melompat ke arahnya dengan kamuflase aura aktif dan mendaratkan pukulan dahsyat tepat di tengah dadanya. Tapi, Jiang yang tertawa dan bertanya apakah tokoh utama belum makan karena pukulannya terlalu lemah. Setelah itu, dia mencoba melakukan serangan balik, tetapi Lin Yu berhasil menghindar. Namun, Jiang yang menyadari fluktuasi energi tertentu dan berkata bahwa dia pikir dia telah menemukan titik lemah tokoh utama. Tokoh utama mencoba serangan lain pada Jiang Yang. Tapi kali ini, saat dia membalas dengan tendangan yang presisi, dia berkata bahwa dia sudah mengatakan pertahanannya level A dan tidak peduli bagaimana tokoh utama menyerang, itu akan selalu sia-sia. Lin Yu terlempar ke belakang, tetapi meminta Jiang Yang untuk mencoba memukulnya lagi. Dan segera setelah dia mencoba melayangkan pukulan, tokoh utama menghindar di detik terakhir dan menyerang balik dengan pukulan tepat ke tengah pelindung. Dengan itu, dia menyadari bahwa dia berhasil menyebabkan beberapa keretakan pada pelindung tersebut dan mungkin dengan beberapa pukulan lagi ke titik yang sama, dia akan mampu menghancurkannya sepenuhnya. Namun, Jiang Yang, setelah menyadari niat tokoh utama, mencengkeram pergelangan tangannya dan berkata bahwa cakar kotor kecilnya sekarang tidak berguna. Lin Yu terus berpikir bahwa selama dia menahan pukulan yang akan diterimanya, seperti yang diprediksi oleh seni bela dirinya, dia pikir semuanya akan baik-baik saja. Oleh karena itu, sementara Jiang yang memegang salah satu lengan tokoh utama dengan tangan lainnya, dia mendaratkan pukulan dahsyat tepat di tengah wajahnya. Namun, Lin Yu sudah menantikan ini dan melakukan serangan balik dengan pukulan yang jauh lebih kuat di tengah pelindung. Jiang yang menyadari bahwa pukulannya begitu kuat hingga pertahanannya runtuh akibat dampaknya. Kemudian dia berkata bahwa tokoh utama hanya bisa bersembunyi dan melakukan serangan mendadak, dan tidak heran esensi darahnya hanya 0,68 karena pengecut seperti dia tidak layak menjadi pejuang. Sambil berjalan perlahan ke depan, Lin Yu melepaskan kekuatannya dan menegaskan bahwa sejak saat itu, dia tidak akan menggunakan persembunyian atau serangan mendadak. Setelah itu, dia mengaktifkan cakar tajamnya dan menekankan bahwa dia akan menyelesaikan ini dengan satu pukulan saja. Jiang yang ingin tahu apakah tokoh utama dipukuli begitu keras hingga akhirnya menjadi bodoh karena sebelumnya cakar miliknya bahkan tidak bisa menggores pelindungnya. Lin Yu menyerang ke depan ingin tahu bagaimana dia akan tahu jika dia tidak mencobanya. Jiang yang bangkit dan berkata bahwa tendangan terakhir yang akan dia lepaskan akan mengirim tokoh utama keluar dari akademi. Setelah itu, dia menyerang ke arah Lin Yu. Lin Yu berpikir bahwa Jiang yang mengerahkan seluruh niat membunuhnya ke dalam tendangan itu dan untunglah seni bela dirinya memprediksinya. Oleh karena itu, tokoh utama menghindari tendangan lawannya dan menusukkan cakar tajamnya tepat ke inti pelindung. Tapi Lin Yu ingin tahu apakah Jiang yang benar-benar berpikir dia tidak akan bisa membaca gerakannya. Dia sama sekali tidak menyukai ini, tetapi segera menjadi sangat khawatir saat melihat pelindungnya hancur, dan beberapa detik kemudian, kemampuan itu benar-benar hancur. Jiang yang jatuh ke tanah berlutut, ingin tahu bagaimana dia akhirnya kalah dari sampah seperti tokoh utama. Lin Yu mendekat dan menegaskan bahwa Jiang yang juga tidak sehebat itu. Hal ini membuatnya semakin frustrasi, tetapi tak lama kemudian dia benar-benar ambruk ke tanah. Orang-orang di penonton sangat terkejut, ingin tahu apakah apa yang baru saja mereka lihat benar-benar terjadi karena seorang pria dengan esensi darah 0,68 mengalahkan seseorang yang jauh
jauh lebih kuat. Sementara itu, Xiaolai membeku, tidak percaya bahwa temannya kalah. Lin Xin, bersemangat dengan kemenangan tokoh utama, berpikir bahwa dia selalu tahu dia akan memenangkan duel tersebut. Jiang Wei-o, anggota Dewan Akademi King Teng dan ayah Jiang Yang, berpikir putranya telah mempermalukannya karena dia tidak percaya putranya kalah dari seorang pecundan. Lai Minu, dekan Akademi King Teng, memberitahu Jiang Wei-o bahwa apa yang baru saja terjadi adalah tanggung jawabnya karena gerakan tokoh utama tidak diajarkan oleh akademi dan tubuhnya menjadi cacat. Jadi, dia tidak tahu trik kotor apa yang dia gunakan. Namun, dia menegaskan bahwa dia akan menyelidikinya secara menyeluruh selama pemeriksaan fisik minggu depan dan memberikan jawaban. Ayah Jiang yang berpikir ini hebat karena melanggar aturan akademi ada harganya. Dekan memintanya untuk tidak khawatir karena dia akan memberikan hasil yang memuaskan. Namun, Jiang Wei-o menjadi serius dan melihat ke arah tokoh utama, berkomentar bahwa jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia harus menyalahkan dirinya sendiri karena bersikap bodoh karena ada orang-orang yang tidak boleh dia singgung. Sementara itu, Lin Yu sedang meninggalkan arena ketika dia menyadari sesuatu bergetar di saku celananya. Dia mengeluarkan jam tangan dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Kapten Chen, menginformasikannya bahwa mulai hari itu, tokoh utama akan bekerja paruh waktu di krematorium nomor 1, tetapi dia harus sadar bahwa mereka berurusan dengan mayat binatang yang lebih berisiko, dan sisa-sisa di sana. Jadi, bocah itu harus siap dan sangat berhati-hati. Lin Yu ingat bahwa krematorium nomor 1 adalah krematorium tingkat tertinggi dan selain bayarannya lebih baik, dia juga akan bisa bersentuhan dengan jiwa-jiwa yang lebih kuat dan memperoleh kemampuan yang lebih hebat. Tapi karena masih pagi, tokoh utama memutuskan untuk mengunjungi adiknya di rumah sakit terlebih dahulu. 1 jam kemudian di rumah sakit pusat kota, Lin Yu pergi ke kamar tempat adiknya dirawat. Dia melihatnya dan tetap seperti itu selama beberapa menit. Setelah itu, tokoh utama mulai mengingat saat dia masih muda, dan beberapa anak selalu menertawakannya dan memanggilnya pecundang yang tidak berguna. Namun, adiknya selalu muncul dan mengintimidasi semua orang. Dia juga memperjelas bahwa jika mereka terus menjelek-jelekan kakaknya, dia akan menghajar mereka semua. Setelah itu, dia memberitahu tokoh utama untuk tidak mendengarkan orang lain karena apapun yang terjadi, dia selalu menganggap kakaknya yang terbaik. Setelah mengingat hal ini, Lin Yu berpikir bahwa adiknya selalu melindunginya sejak mereka masih kecil. Jadi, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia akan menemukan cara untuk menyembuhkannya. Kemudian, tokoh utama mendengar seseorang memanggilnya dan mengatakan bahwa mereka perlu berbicara tentang kondisi adiknya. Lin Yu melihat itu adalah dokter dan memintanya untuk bicara. Dokter mengatakan bahwa tokoh utama tahu kondisi adiknya disebabkan oleh makan makanan yang terkontaminasi dan saat ini POD nutrisi hanya bisa mempertahankan tanda-tanda vital dasarnya. Namun, polusi telah meningkat drastis baru-baru ini dan telah menyerang organ dalamnya. Dan jika ini berlanjut, dia takut pada tingkat ini, adiknya paling lama memiliki waktu 6 bulan untuk hidup. Lin Yu benar-benar terkejut dan berteriak, ingin tahu bagaimana itu tiba-tiba menjadi begitu serius jika mereka selalu mengendalikannya dengan obat. Dokter menjelaskan bahwa menurut analisis rumah sakit, adik tokoh utama mungkin telah mengembangkan resistensi setelah meminum obat terlalu lama. Putus asa, Lin Yu ingin tahu apakah tidak ada cara lain karena jika itu berarti menyelamatkan adiknya, dia akan mencoba apapun. Dokter menjawab bahwa ada cara, tetapi untuk saat ini itu tidak realistis. Lin Yu tidak berpikir 2 kali dan segera meminta dokter untuk bicara. Dia mengatakan bahwa jika mereka memiliki batu matahari yang mampu menekan polusi, dia pikir mereka mungkin bisa mencegah kondisi adik tokoh utama memburuk. Namun, batu matahari adalah harta nasional dan tidak didistribusikan dengan mudah. Kemudian, dokter menekankan bahwa ketika adik tokoh utama yang merupakan bakat kunci di bawah pengamatan nasional jatuh koma, pemerintah bahkan tidak menggunakannya. Jadi dalam kondisinya saat ini, dia pikir semakin kecil kemungkinannya bahwa mereka akan melakukan itu sekarang. Lin Yu menatap adiknya dan berkomentar bahwa tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bakatnya yang tak tertandingi menekan 1 generasi penuh. Jadi dia ingin tahu mengapa pemerintah tidak campur tangan untuk menyelamatkannya saat itu. Namun, dia menegaskan bahwa alasannya tidak masalah. Apakah dengan batu matahari atau metode lain, dia tidak akan pernah menyerah mencoba membantunya. Setelah itu, kemudian di krematorium nomor 1, Lin Yu tiba di kamar nomor 3. Dia berpikir bahwa karena batu matahari terhubung dengan pemerintah negara, dia harus bergegas dan menjadi pejuang. Dan begitu dia melihat beberapa mayat di depan, dia bertanya-tanya apakah situasi di garis depan memburuk karena tidak ada binatang eksotis, hanya sisa-sisa, termasuk bahkan sisa-sisa tim medis. Kemudian, Lin Yu menundukkan kepalanya dan meminta izin kepada para veteran. Namun, di belakang tokoh utama, salah satu mayat bangun dan menuju ke arahnya. Lin Yu mendengar suara aneh, segera berbalik untuk melihat apa itu, dan dia akhirnya terkejut saat menyadari bahwa itu adalah mayat yang bangkit kembali, yang kemudian menyerang lurus ke arah tokoh utama. Lin Yu menunggu makhluk itu, mendekat sedikit lalu menghindar di detik terakhir. Dan saat dia menciptakan jarak, dia bertanya-tanya apakah pejuang di depannya benar-benar hidup kembali. Mayat itu menatap tokoh utama dan mulai mengeluarkan suara yang sangat aneh. Lin Yu menjadi khawatir dan merenung bahwa itu memang seorang pejuang garis depan yang terkontaminasi. Namun, dia ingat bahwa ini adalah pejuang yang mengorbankan dirinya demi negara, seseorang yang bertarung di garis depan hingga saat terakhir. Pada saat itu, mayat yang bangkit itu menyerang ke depan lagi, dan tokoh utama harus menggunakan salah satu lengannya untuk mempertahankan diri dari serangan makhluk itu. Kemudian, dia menyadari bahwa mayat itu menggunakan seni bela diri militer. Namun, dia tahu bahwa manusia yang terkontaminasi tidak memiliki kesadaran, dan bahwa mayat di depannya hanya bertindak melalui memori otot. Selain itu, pola serangannya tetap. Jadi, sebagai gantinya, titik lemahnya pun tetap. Dan kemungkinan besar, pukulan berikutnya
Tekniknya adalah pukulan lurus kanan, maju dengan kuda-kuda yang tidak seimbang. Mayat itu melakukan persis seperti yang diprediksi tokoh utama. Karena ini, Lin Yu berhasil menghindar dengan mudah dan kemudian melakukan serangan balik dengan tendangan memutar yang presisi. Dan setelah makhluk itu kehilangan keseimbangan, tokoh utama memanfaatkan punggung mayat yang terbuka dan mendaratkan serangan siku ke bagian belakang lehernya. Karena dampak yang kuat, pejuang yang bangkit itu terhempas keras ke dinding. Lin Yu meminta maaf kepada veteran perang itu, tetapi pejuang yang hidup kembali itu mulai bangkit dan kemudian menjadi semakin marah, melepaskan lebih banyak kekuatan. Tokoh utama segera melompat ke belakang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Makhluk itu mengalami transformasi dan menjadi sesuatu yang lebih aneh lagi. Lin Yu melihat ini bertanya-tanya bagaimana mayat yang hidup kembali itu benar-benar berubah menjadi monster. Kemudian monster itu melepaskan serangan kuat terhadap tokoh utama yang terpaksa mempertahankan diri sebisa mungkin. Lin Yu terhempas ke belakang dan menyadari bahwa kekuatan dan kecepatan mayat itu berada di tingkat lain sekarang. Dan melihatnya datang ke arahnya lagi, dia menghindari serangan itu dan bersiap untuk mendaratkan pukulan langsung ke tengah tubuhnya. Namun, mulut besar dengan gigi tajam muncul di tengah mayat dan mencoba menggigit tokoh utama, tetapi dia berhasil menghindar. Namun, dia akhirnya terkena serangan dari salah satu lengan mayat yang bangkit itu dan terhempas keras ke dinding. Lin Yu mencoba berdiri dan berpikir bahwa bukan hanya penampilannya yang berubah karena pola serangan makhluk itu benar-benar telah menjadi pola serangan monster. Kemudian dia teringat pejuang Li Wong bertarung dengan berani dan meminta semua orang untuk melindungi negara. Jadi dia tahu bahwa dia melihat dengan matanya sendiri apa artinya menjadi pejuang sejati dan bahwa alasan dia tidak bertarung dengan semua yang dia miliki adalah karena jauh di lubuk hatinya dia masih melihat monster di depannya sebagai seorang pejuang. Namun, dia berdiri dan menyimpulkan bahwa dia tahu betul bahwa menjadi monster aneh bukanlah keinginan pejuang itu. Oleh karena itu, dia memikirkan veteran perang itu dan bersumpah akan membebaskannya. Dan setelah mengamati lawannya selama beberapa detik, dia menyadari bahwa titik lemah makhluk itu adalah jantungnya. Dengan pemikiran itu, Lin Yu menyerang ke depan dengan semua yang dia miliki, mengaktifkan kemampuan cakar tajam dan meminta veteran itu untuk beristirahat dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia mendaratkan cakar tajamnya langsung ke jantung monster itu, dan monster itu merasakan pukulan kuat yang diterimanya dan ambruk ke tanah. Dengan itu, sistem pemakan jiwa memberi selamat kepada tokoh utama dan menginformasikan bahwa seni bela dirinya telah ditingkatkan ke level 3. Lin Yu menatap tubuh monster yang tergeletak di tanah dan berkomentar bahwa jika makhluk itu masih memiliki kesadaran manusia, dia pikir dia pasti tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Namun, energi aneh mulai keluar dari lubang di dadanya yang disebabkan oleh serangan tokoh utama dan kemudian dari seluruh tubuh monster itu. Lin Yu segera menutupi hidungnya dan berpikir itu adalah kontaminasi. Jadi dia berlari ke pintu, tetapi segera teringat bahwa pintu itu hanya terbuka jika dikonfirmasi dari kedua sisi. Kemudian dia merenung bahwa kontaminasi manusia dan korupsi tidak dapat dibalikan. Karena ini, dia tahu bahwa jika dia tetap di sana, dia akan berakhir terinfeksi dan menjadi monster juga. Tapi kontaminasi itu mengarah ke arahnya dan dia memejamkan mata dan menahan napas untuk mencoba tidak terkontaminasi sampai beberapa detik kemudian membuka matanya dan saat dia mengamati tubuhnya, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak terkontaminasi. Namun, saat dia melihat ke samping, dia sangat terkejut karena dia melihat kontaminasi langsung menuju ke tubuh. Lin Yu melangkah mundur dan bertanya-tanya apakah itu mayat lain yang akan bangkit kembali. Tapi saat dia melihat tidak ada yang terjadi, dia menjadi tertarik. Jadi dia memutuskan untuk mendekati tubuh itu untuk melihat apakah semuanya baik-baik saja dan melihat bahwa tidak ada tanda-tanda gerakan. Kemudian dia terkejut melihat liontin di tubuh itu bersinar terang dan menyerap kontaminasi. Lin Yu bertanya-tanya apakah liontin itu benar-benar bisa melahap kontaminasi. Kemudian dia mulai mengingat apa yang dikatakan dokter di mana tokoh utama tahu bahwa penyakit adiknya disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi dan pada saat itu PO dan nutrisi hanya bisa mempertahankan tanda-tanda vital dasarnya. Tapi jika mereka bisa mendapatkan batu matahari yang mampu menekan kontaminasi, mungkin mereka bisa mencegah kondisi adik tokoh utama memburuk. Tapi batu matahari adalah harta nasional dan bukan sesuatu yang didistribusikan dengan mudah. Oleh karena itu, Lin Yu mengamati kalung itu dengan saksama dan bertanya-tanya apakah apa yang dia lihat bisa jadi adalah batu matahari yang disebutkan dokter. Kemudian, tanpa berpikir dua kali, dia mengambil liontin itu dan dengan sangat senang berpikir bahwa sekarang adiknya akhirnya bisa diselamatkan. Setelah itu, tokoh utama membawa tubuh-tubuh itu untuk dikremasi. Dan begitu tubuh-tubuh itu mulai dibakar, Lin Yu memikirkan para veteran dan merasa bersyukur karena berkat mereka, garis depan terlindungi dan dia akhirnya mendapatkan batu matahari. Namun, energi gelap mulai keluar dari tubuh yang memiliki liontin itu dan menuju ke arah tokoh utama. Setelah memasuki tubuhnya, dia mulai melihat ingatan veteran yang memiliki kalung itu, di mana veteran itu menerima informasi bahwa dia telah diterima di Universitas Medis Pusat Asia. Dalam memori berikutnya, Yan Junlong tidak puas dengan obat-obatan yang tersedia di pasar karena terlalu tidak efektif karena dia ingin mengembangkan obat yang lebih efisien untuk para pejuang. Kemudian Yan Junlong menerima pemberitahuan dari tuannya bahwa dia akan menjadi murid terakhirnya dan di masa depan akan mewarisi warisan dan menjadi dekan. Namun, veteran itu harus pergi
pergi ke garis depan karena dia perlu mengembangkan obat yang lebih berguna bagi pejuang berdasarkan kebutuhan nyata di medan perang sampai suatu hari Yan Junlong dan kelompoknya benar-benar dikepung oleh binatang eksotis. Dan salah satu pejuang ingin tahu apakah dia memiliki obat yang akan membantu mereka bertarung sampai akhir. Junlong mengatakan bahwa dia telah mengembangkan obat baru bernama Watchman dan bahwa tidak peduli dalam keadaan apa seseorang setelah meminumnya, mereka akan kembali ke puncak mereka. Namun, dia memperjelas bahwa efek samping obat itu adalah pengguna yang meminumnya akan tiba-tiba mati dalam 10 menit. Namun, pejuang garis depan tidak peduli sama sekali. Dan setelah meminum obat itu, mereka menegaskan bahwa mereka, Putra Hasya, tidak takut bertarung sampai mati karena mereka bersedia menggunakan 10 menit itu untuk melindungi perdamaian Hasya, bahkan jika hanya untuk sesaat. Karena ini, Yan Junlong menyaksikan para pejuang menyerang makhluk-makhluk itu dengan semua yang mereka miliki setelah meminum obat itu. Dengan itu, dia dengan cepat mulai membuat catatan di mana berdasarkan reaksi semua pejuang setelah meminum obat, dia percaya bahwa formula ini masih bisa dioptimalkan. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan laporannya, dia akhirnya ditangkap oleh salah satu binatang eksotis. Lin Yu, setelah melihat semua ingatan veteran itu, sangat terkejut terutama karena dia masih memiliki waktu untuk melihat di salah satu catatan nama obat lain, yaitu Vitality Enchantress, yang setelah diminum akan menyuntikkan sejumlah besar vitalitas ke dalam tubuh. Pada saat itu, sistem pemakan jiwa meminta tokoh utama untuk memilih kemampuan dari daftar di bawah ini untuk dikembangkan, yaitu penguasaan medis, ringan seperti bulu, dan hati yang penuh kasih. Lin Yu tidak berpikir dua kali dan segera memilih kemampuan penguasaan medis. Dengan itu, sistem memberinya selamat dan menginformasikan bahwa dia telah memperoleh kemampuan pasif penguasaan medis tingkat ahli dan bahwa mempelajarinya secara aktif akan memberikan 3 formula, yaitu Naga Naik, Watchman, dan Vitality Enchantress. Oleh karena itu, tokoh utama duduk di lantai dan saat dia berkonsentrasi, merenung bahwa dengan liontin yang dia peroleh dan pengetahuan medis yang dia dapatkan, dia pasti akan bisa menyembuhkan adiknya. Setelah itu, dan sudah keesokan harinya, Lin Yu pergi ke rumah sakit dan melihat bahwa tingkat kontaminasi adiknya sudah mencapai 75%. Dia menjadi sangat khawatir karena sejak terakhir kali dia di sana, kondisi itu, kontaminasi telah menyebar cukup parah. Menyadari hal itu, sang MC menonaktifkan inkubasi adiknya. Saat mengambil batu matahari, ia merasa tak ada waktu untuk disia-siakan. Ia memakaikan kalung batu itu di leher adiknya, namun tingkat kontaminasi masih tertahan di angka 75%. Ia menyimpulkan tidak boleh terburu-buru karena mungkin efeknya butuh waktu untuk bekerja. Beberapa menit kemudian, tingkat kontaminasi tetap sama, dan bahkan setelah 1 jam, tidak ada perubahan sedikit pun. Lin Yu menatap adiknya dengan sangat cemas, bertanya-tanya apakah batu itu tidak berguna atau mungkin palsu. Ia pun memutuskan untuk menginkubasinya kembali dan mengira liontin itu bekerja terlalu lambat atau kontaminasi di dalam tubuh adiknya sudah terlalu dalam. Namun, ia menyimpulkan bahwa apapun itu, ia harus segera menemukan cara untuk mengembangkan formula Vitality Enchantress yang ia dapatkan secepat mungkin. Keesokan harinya di Akademi Qingtang, saat beberapa siswa asyik mengobrol, sang MC tetap fokus membaca buku. Ia merenungkan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menguji apakah formula obat yang ia terima benar-benar manjur. Ia tahu formula Watcher memiliki terlalu banyak efek samping, jadi ia memutuskan untuk menyisihkannya untuk sementara waktu. Selain itu, bahan-bahan untuk formula Vitality Enchanting semuanya berada di zona kontaminasi tingkat tinggi. Dan akhirnya, formula Ascending Dragon adalah yang paling sederhana, tetapi ada satu bahan paling penting yang hilang. Namun, ia tahu masalahnya adalah beberapa zona terkontaminasi itu dijaga ketat oleh militer, sehingga mustahil untuk menyusup ke sana. Dengan pemikiran itu, sang MC menutup bukunya dan memutuskan untuk memikirkannya nanti. Tiba-tiba Lin Xin muncul, ingin tahu mengapa dia tampak begitu linglung akhir-akhir ini. Apalagi, sebuah kafe baru saja dibuka di dekat halte bus sekolah. Dia mengajak sang MC mampir setelah kelas selesai untuk mengobrol sejenak. Namun, Lin Yu menjawab bahwa kali ini ia tidak bisa karena ada urusan yang sangat penting nanti. Lin Xin menegaskan jika dia punya masalah, dia bisa menghubunginya kapan saja karena dia akan berusaha semampunya untuk membantu. Ia menekankan bahwa karena sang MC pernah menyelamatkannya, setidaknya ia harus membalas budi tersebut. Tiba-tiba seorang siswa di dekat mereka berkata bahwa ia mendengar kendaraan militer terlihat menuju sekolah mereka tadi malam. Siswa lain ingin tahu apa maksudnya dan apakah sesuatu yang serius telah terjadi. Lin Yu menyadari militer biasanya tidak muncul di area pemukiman. Ia bertanya-tanya apakah ada informasi baru yang belum ia ketahui. Lin Xin merasa sedikit canggung dan berkomentar bahwa sepertinya dia tidak akan bisa menyembunyikan apa yang diketahuinya lebih lama lagi. Sang MC menjadi penasaran dan segera ingin tahu. Lin Xin sempat ragu, namun ia mendekat dan berbisik ke telinga temannya itu. Dia bercerita bahwa tim patroli ayahnya dipanggil tadi malam untuk membantu militer memperkuat keamanan. Ia mengatakan area perkotaan terbengkalai di utara sekolah dekat perbatasan mungkin akan resmi dinyatakan sebagai zona terkontaminasi. Lin Yu terkejut mendengarnya karena tempat itu dulunya hanya zona peringatan. Ia pun bertanya mengapa bisa berubah tiba-tiba. Lin Xin menjelaskan bahwa seekor piton lapis kristal terlihat bersarang di sana dan tingkat kontaminasi melonjak tak terkendali dalam semalam. Sang MC sangat tertarik saat mendengar tentang piton tersebut karena ia ingat bahwa rumput kristal merah yang tumbuh dari tanah yang tercemar racun makhluk itu adalah bahan yang ia butuhkan untuk formula Ascending Dragon. Lin Xin menegaskan bahwa apa yang baru saja dia katakan
mengatakan harus menjadi rahasia besar dan jangan beritahu siapapun. Lin Yu setuju dan meminta temannya untuk tenang, tapi ia berpikir mungkin area itu belum sepenuhnya ditutup. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke sana pada malam hari untuk memeriksanya sendiri. Beberapa jam kemudian, di lokasi yang disebutkan Lin Xin, sang MC bersembunyi sambil mengamati pergerakan tentara. Ia menyadari bahwa lampu sorot memiliki titik buta ganda selama setengah detik setiap 14 detik dan tim patroli menyelesaikan putarannya setiap setengah jam. Dengan itu, Lin Yu mengaktifkan kemampuan kamuflase aura dan melewati sorotan lampu dengan mudah. Ia melompat melewati pagar. Salah satu tentara patroli mendengar suara aneh dan berbalik, namun tidak melihat apa-apa. Tentara lain menyadari rekannya bertingkah mencurigakan dan bertanya apakah terjadi sesuatu. Dia menjawab tidak apa-apa, mungkin dia hanya terlalu gugup karena merasa seperti ada sesuatu di belakang mereka. Sedangkan bagi sang MC, setelah berhasil melewati pagar, ia merasa penyusupannya sukses. Tanpa menunda lagi, ia merangsek masuk ke tengah area terkontaminasi. Setelah berjalan beberapa saat, ia menyadari telah sampai di tujuan karena di depannya terdapat ular piton raksasa dan di sampingnya tumbuh beberapa rumput kristal merah. Saat Lin Yu mendekat perlahan, ia berpikir, lebih baik memanen rumput itu segera selagi makhluk raksasa itu masih tidur. Sedikit demi sedikit, sang MC melangkah pelan agar tidak menarik perhatian piton tersebut. Namun, saat ia sudah dekat dengan rumput kristal merah, ular raksasa itu tiba-tiba terbangun dan menatap langsung ke arahnya. Sang MC merasa ada yang tidak beres. Berkat kemampuan prediksi serangan seni militernya, ia berhasil menghindar dari serangan ular itu di detik terakhir. Namun, piton tersebut menjadi semakin ganas dan bergerak cepat untuk menghancurkan manusia yang berani mengusik tidurnya.